Jangan nanya gue terus. Kalau kita Gue nanya apa? Ya boleh aja. Sekarang kan nggak fair ini. Kan pendukung presiden terpilih tuh. Masa nggak? Gua pendukung Jokowi, Indra. Lu pendukung siapa? Ya Jokowi lah. Sama kan. Nah, Prabowo juga kan. Dalam hal ini kita berbeda, Indra. Pesimis. Kalau gue sih pesimis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Forum FKTV. Nah, kita muncul untuk edisi pertama, edisi perkenalan dalam podcast yang kita kasih nama The Madilog Forum. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman ya sudah mengetahui Madilog atau buku yang sangat monumental dari seorang Tan Malaka, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Nah, kita persiapkan program ini lebih kurang sebulan terakhir. Dan perkenalkan, saya Budius Ma'ruf Piliang. Dan saya nggak sendiri, bersama Indra Jaya Piliang. Ya, terima kasih. Apa kabar, Bu Indra? Alhamdulillah, alamin, tuanku. Kita sama-sama Piliang ya? Ya, tapi kan ada yang tuanku, ada yang datuk. Saya datuk Lenggang Basah. Sobat Madilog yang mungkin pertama kali menyaksikan kami, program ini memang kita hadirkan kepada pemirsa, kepada para penonton semua. Kita ingin mengangkat sebuah tema, sebuah cara berpikir ya yang dulu pernah terlupakan barangkali ya. Nah, karena itu di sini kita akan mengulas banyak hal nanti ya, khususnya bagaimana cara Indonesia ini benar-benar bisa meraih apa yang dicita-citakan oleh rejim sekarang menuju Indonesia emas. Indonesia emas itu bukanlah satu dunia yang satu keadaan ketika Indonesia menjadi negara yang kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia setelah Amerika Serikat, setelah China, India, ya kan? Amerika Serikat dan Indonesia nomor 4. Itu diprediksi oleh banyak sekali lembaga dunia. Tetapi Indonesia emas itu adalah cara berpikirnya. Apakah sudah berpikir emas juga? Secara emas. Ya kan? Mungkin Madilog ini yang kita inginkan ya. Ya. Untuk menuju bahwa generasi kita menuju Indonesia emas itu memang generasi-generasi yang berpikiran emas. Ya. Ya kan? Betul. Nah, keistimewaan Madilog ini sebagai cara berpikir yang memang sepantasnya kita kabarkan kepada generasi yang sekarang, itu di mana letaknya, Pak? Ya, ketika itu Tan Malaka sedang diburu oleh katakanlah agen-agen Belanda, oleh intelijen Belanda gitu. Dan naskah dan waktu itu Kalibata ya. Kalibata itu masih kampung yang sangat jauh. Yeah. Dari Jalan Juanda ini, artinya itu adalah satu daerah yang sangat rural. Dan salah satu yang paling penting di sini adalah naskah Madilog ini jangan sampai jatuh ke tangan Belanda, ke tangan intelijen Belanda. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ketika Tan Malaka ditangkap pertama kali, itu setelah dia mendirikan sekolah SI di Semarang itu ya. Di Semarang. Dan di dalam sekolah rakyat ini yang paling berbahaya dari seorang Tan Malaka itu bukanlah dia mampu menggerakkan katakanlah pemberontakan, membangun pasukan, orasi dan segala macam dalam lautan massa seperti dalam aksi massa ya, tetapi adalah dia membangun satu kurikulum anti kolonial. Artinya kurikulum yang dia bentuk untuk cara berpikir supaya apapun yang dipelajari di bangku sekolah itu sama sekali tidak memasukkan kepentingan-kepentingan kolonial di sini. Artinya imperialisme, kapitalisme gitu. Artinya jauh lebih dulu Tan Malaka berpikir ke sana ketimbang Paulo Freire, ketimbang Ivan Illich, yang kita tahu juga the schooling society ya, masyarakat tanpa sekolah dan segala macam. Bahkan Che Guevara sekalipun gitu. Nah, naskah Madilog ini supaya nggak jatuh itu dia taruh di bambu.
di WC. Supaya nggak kelihatan. Supaya nggak ditemukan. Ya. Jadi dia simpen di bambu. Kan banyak bambu dulu di Kalibata. Sekarang masih ada juga bambu-bambu itu. Dia taruh di bambu kakusnya gitu. Artinya Madelok ini bukan hanya sebuah pemikiran yang baku ya. Pemikiran yang menjadi beku. Tetapi adalah sebuah energi ya. Energi yang kalau kita baca terus itu orang sangat punya energi gitu. Yeah. Samalah sekarang kalau anak-anak milenial ya, anak-anak generasi Z dan segala macam itu menggunakan energi itu dalam bentuk musik dan dalam bentuk gambar, dalam bentuk ya yang lainnya lagi gitu. Iya. Nah, terkait dengan buku Madelok itu sendiri. Jangan nanya gue terus. Kalau kita nanya apa? Ya boleh aja. Sekarang kan nggak fair ini. Gendra. Pilihan tuh nggak boleh satu bertanya, satu menjawab. Maksud gua gini, Ndra. Menurut lu, Ndra, Indonesia emas itu bisa nggak sih dicapai dengan cara berpikir watak masyarakat seperti sekarang generasi X yang anggaplah ada yang menilai labil, ada yang mulai egois dan seterusnya. Padahal kalau kita melihat kategori-kategori apa yang disebut negara maju ya, seperti yang dipersiapkan ya oleh pemerintah sekarang ya kan. Itu kan butuh sikap penduduk warga negara yang benar-benar pejuang keras ya kan. Nah, kira-kira apa kontribusi dari pemikiran Madelok ini ya dalam membawa anak-anak generasi sekarang itu bisa memang senafas dengan Indonesia emas? Ya, kita harus lihat dulu apa yang disebut dengan Madelok Forum ya. Madelok Forum itu adalah sebuah forum tentang berpikir, materialisme, dialektika, logika gitu. Artinya bukan hanya Tuan Malaka, tapi ada di sini. Cara berpikirnya dialektikanya Soekarno. Dia seorang yang sangat berdialektika. Ya. Pak Harto juga. Artinya di satu sisi Pak Harto adalah orang yang. Jadi ini para presiden ya? Iya, para presiden. Ada termasuk yang terakhir Pak Prabowo juga sudah kita masukin sebagai bagian dari presiden ya? Betul Pak Habibie, kemudian Gus Dur, Mbak Mega, Pak SBY, kemudian Pak Jokowi gitu dan Prabowo. Artinya kita mengkerangkakan Madelok Forum ini untuk membongkar pikiran-pikiran mereka yang ada di sini. Termasuk itu ada Muhammad Yamin, itu ada Amir Sarifudin, ada Sultan Hamengkubuwono, para wakil presiden ya, yang ada di atas ya. Trisno, Pak Yusuf Kala, ada Sudarmono, ada Malik nih, ya. Pak. Semua pasti bisa kata dia. Kemudian Ma'ruf Amin, ada Hamzahas, apalagi nih tokoh Muhammad Hatta ya, Umar Wariadikusuma dan Budiono. Artinya begini, ini bukan forum untuk membongkar pikiran Malaka itu cuma terselip sedikit aja. Ya. Lihat itu. Di pojok artinya kanan, dia cuma memberikan bayang-bayang barangkali, bayang-bayang. Ya. Tetapi pemikiran-pemikiran para tokoh ini dan tokoh-tokoh yang lain yang hadir dalam forum ini nanti yang kita undang gitu. Ya tentu Tuanku Budius yang nanti punya kewenangan untuk mengundang itu kita berpikir dalam kerangka itu. Nggak serius-serius amat juga sih. Jangan takut orang nanti datang ke sini. Madelok bukan bicara tentang filsafat, kita bukan bicara tentang teori politik dan enggak. Kita bicara yang memang apa yang sedang terjadi, yang happening terkait dengan persiapan kita secara bernegara, ya bermasyarakat ya. Untuk menuju Indonesia emas, ya kita boleh mengkritisi Indonesia emas dengan kerangka berpikir Madelok ini, ya kan minimal cara pemerintah sekarang yang menuju Indonesia emas, kan begitu dengan. Ya, tadi kan pertanyaannya begini, apakah kita akan mencapai Indonesia emas? Udah pasti. Kalau tidak, lu yakin, Dra? Ya yakin. Kalau itu tidak kita berhasil capai, maka yang akan terjadi justru dalam buku Hussein Alatas ya tentang mitos pribumi malas itu selama ini kan mitos pribumi malas. Nah, itu salah satu buku. Itu tahun berapa? Buku yang paling bagus menggambarkan tentang orang Melayu. Artinya dulu ada sejarawan Arnold Toynbee kan, mengatakan tentang orang Melayu ini adalah easy to forgotten, easy to forgiven. Mudah untuk lupa, mudah untuk memaafkan. Yeah.
Nah, kemudian itu diterjemahkan lagi oleh Said Hussein Alatas menjadi mitos berbau malas dalam bentuk bahwa orang Melayu ini seperti kerbau, sangat malas berpikir. Itu sama nggak dengan istilah mental inlander? Ya, memang kan sampai sekarang ada apa Ken Asian Zing, siapa ada seorang profesor dari Singapura, dapatkah orang Asia berpikir? Nah, artinya di sini kita mencoba untuk melihat bahwa sebetulnya segala sesuatu yang dimunculkan lewat cara mencap seperti itu bisa kita lawan, bisa kita hadang dengan cara berpikir Madelok gitu. Itu salah satunya ya. Dan saya kira kenapa? Artinya begini, kita akan menjadi bangsa pemalas itu, bangsa kerbau itu, bangsa Melayu seperti yang dikatakan oleh Toynbee itu, kalau tidak mampu mencapai Indonesia Emas. Apapun ya, karena label Indonesia Emas itu kan sendiri kan masih, kalau saya sendiri nggak setuju dengan Indonesia Emas ya. Kenapa? Kenapa bukan Indonesia uranium? Kenapa bukan Indonesia nikel? Karena nikel aja uranium jauh lebih litium gitu kan. Harga emas selalu turun. Kenapa bukan yang naik sekarang kan bukan harga emas ya, tapi block coin. Apa itu? Blockchain ya. Blockchain kan naik itu. Kalau nggak salah tuh 64 Bitcoin ribu, Bitcoin 64 ribu US dollar. Enggak, artinya gini, kenapa kita akan menjadi bangsa yang seperti itu, bangsa yang belum lepas dari kolonialisme, kalau tidak bisa mencapai Indonesia Emas. Nah, itu tantangannya. Kenapa? Karena ada satu hal yang tidak dimiliki oleh China ya. China itu kan mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 10% pada tahun 2008, 2009, 2010. Kemudian terakhir kan India juga 10% ya. Amerika Serikat sendiri kan tidak begitu tinggi, tetapi tetap negara paling kaya ya. Dan Indonesia kan sekitar 5% gitu. Tapi kan yang paling memikat di Indonesia ini adalah bonus demografi. Ya. Kita mengalami bonus demografi. Artinya tahun 2030 nanti. Ya, artinya China itu udah bonus demografinya sekitar tahun itu, tahun 2008, 2009, 2010. Sekarang mereka udah menjadi tua ya, artinya mereka bebannya yang tua gitu. India sekarang sedang naik, tetapi juga akan mendapatkan beban dari para veteran, orang-orang yang tidak lagi produktif. Nah, Indonesia punya kelompok usia produktif. Nah, kalau kita tidak bisa mengelola kelompok usia produktif ini, berarti ya kita tolol. Ya, kalau menurut pandangan gue, Hendra ya, lu mungkin dalam pendekatan sebagai seorang sejarawan ya kan. Ya. Nah, gue dengan latar belakang seorang sosiolog ya, gue melihatnya begini, Hendra. Ini ada relevansinya ya. Buku yang dikarang oleh Tan Malaka ini tentang materialisme. Kenapa materialisme itu kemudian menjadi sesuatu yang dikupas ya oleh Tan Malaka? Karena pada saat sebelum merdeka itu sekitar tahun 1920-an ya. Kenapa kita begitu betah dijajah? Karena cara berpikir cara berpikir masyarakat pada saat itu ya, kita dijajah itu ya nggak apa-apa, toh hidup yang kekal itu kan tapi di akhirat. Jangan lupa juga bahwa Nah, mungkin sekarang ya kan, kalau kita generasi sekarang kan generasi instan, pengen kaya instan, pengen jadi orang terkenal instan, tidak ada yang semangat untuk bekerja keras. Iya, bedanya gini, ketika ini pas tahun 20-an kan terjadi peristiwa pemberontakan Selungkang ya, tahun 26 gitu kan. Nah, itu dicoba dicegah sama Tan Malaka, tapi kan meledak juga, kemudian di Banten juga kan. Itu masalahnya waktu itu yang menjadi referensi utama dari para kaum revolusioner di seluruh dunia itu cuma satu buku, yaitu Das Kapital. Das Kapital ya. Dan kemudian kita juga harus ingat bahwa Tan Malaka juga ikut memilih
Stalin ya ketika di tahun 1925 dia ikut itu sebagai Komintern Komunis Internasional gitu, wakil dia. Masalahnya sekarang bukan hanya Das Kapital, artinya sumber kebenaran dulu itu, artinya yang memberontak di Sulungkang kan kita tahu itu para haji. Para haji, artinya mereka bukan komunis dalam arti nggak beragama, nggak bertuhan, mereka tiap hari sholat 5 waktu gitu. Nah sekarang, tetapi cara melawan kolonialisme, kapitalisme waktu itu cuma Das Kapital. Sekarang banyak referensi, banyak buku. Cara melawannya dengan teknologi, cara melawannya dengan olahraga, dengan sepak bola, dengan prestasi gitu. Nah berarti kalau gue sih berbeda, Indra. Kalau gue sih nggak optimis Indonesia Emas itu bisa akan kita raih jika cara berpikir ya mulai dari generasi X lah ya, generasi X, generasi Y, dan kalau kita mengatakan bahwa akan ada bonus demografi, berarti kan milenial dan generasi Z ya yang akan menjadi penopang dari populasi kita sekitar 5 tahun ke depan ya kan. Nah dengan cara berpikir seperti sekarang, belum lagi dengan sistem politik kan juga nggak bisa dilepaskan. Kan pendukung presiden ya kan? Terpilih tuh. Masa nggak? Wah, pendukung Jokowi, Indra. Lu pendukung siapa? Ya Jokowi lah. Sama kan. Nah, Prabowo juga kan. Dalam hal ini kita berbeda, Indra. Pesimis. Kalau gue sih pesimis jika ya kita tidak. Usia anaknya berapa? Oh, anak gue kebetulan udah pada kerja. Nah, itu pesimis. Anakku masih sekolah. Masalahnya anakku satu di SMA. Kelas 2. Satu baru tamat SMA, dia autis, tetapi dia adalah autis yang paling bagus gitu. Artinya begini, bagi orang-orang. Berarti anak lu masih ada generasi alfa lah ya? Iya, generasi alfa. Artinya begini, bagi yang melihat anak-anak sekarang berkembang, dia sangat optimis. Bagi yang sudah anak-anaknya sudah bekerja, ya dia udah jangan-jangan udah makin pikun juga. Ya, lebih pikun. Justru karena itu, Indra, ya. Kalau kita melihat ukuran yang disebut negara maju dari Bank Dunia, rasanya dengan posisi kita sekarang, misalnya ya dari income per kapita, dari pertumbuhan ekonomi, betul, ya kan? Rasanya itu terlalu berat, ya. Tapi lawan kita kan tinggal Brazil, dan Brazil juga mengalami masalah sekarang. Nah sekarang, Indra, tongkat estafetnya akan dilanjutkan oleh Prabowo Gibran, dan kita adalah pendukung Prabowo Gibran. Yeah. Oke. Tapi menuju Indonesia Emas, lu optimis, gue pesimis. Pesimis gue tentu ada asumsi. Ya, asumsi gua memang dengan kita kan berdialektika ini sebenarnya, ya kan? Berdialektika, lu setuju, gua nggak setuju. Artinya sesuai dengan forum kita, Madilog Forum ini. Ya, kepercayaan itu harus kita bangunkan anak muda, bukan kepada yang berkuasa. Harus berbeda pendapat, tetapi dengan argumen. Ya. Kalau gua kan argumennya tadi seperti itu, gua bukannya nggak setuju Indonesia Emas, sangat setuju. Ya, siapa nggak setuju pada saat 2045 kita 100 tahun merdeka, ya itu yang dianggap sebagai Indonesia Emas, ya kan? 100 tahun merdeka itu 2045, ya kan? Kita akan punya income per kapita antara 12.000 sampai 13.000 US dollar. Artinya lebih kurang kalau kita pakai kurs sekarang ya, sekitar 18 juta per bulan per penduduk. Itu kan luar biasa. Bayangkan, Dra, ya, UMR sekarang Jakarta nomor 2 tertinggi, yang tertinggi di Karawang. 5.500.000. Bagaimana caranya menghela 20 tahun ke depan ya income per kapita itu menjadi 18 juta per bulan atau sekitar 200-an juta per tahun. Nah, lagi-lagi masalahnya bukan di sana, alat ukurnya jangan di sana. Ketika dengan pemikiran materialisme, dialektika ya, nah, logika ini kita jangan melihat itu dari sisi hanya dari sisi moneter gitu, tapi dari sisi yang lain, kemandirian, kedaulatan, kemerdekaan, Trisaktinya Soekarno, kedaulatan gitu. Artinya banyak negara-negara yang tertutup sekarang dan mereka kan ada yang disebut dengan income per kapita, tapi juga ada dengan Human Development Index. Indeks pembangunan manusia, tapi kan juga ada yang disebut dengan indeks kebahagiaan hidup. Dan itu misalnya kayak Bhutan. Bhutan itu luar biasa kalau kita lihat Bhutan kan. Kenapa menjadi salah satu negara yang paling bahagia di dunia? Karena ratunya
Karena mewajibkan warganya tertawa tiap hari, tersenyum. Kita jangan banyak. Lu bisa tertawa nggak? Tingkat kebahagiaan ya. Iya itu Tingkat dia. kebahagiaan dengan tingkat kemakmuran tuh hal yang berbeda. Iya enggak itu makanya kan ada alat ukurnya. Iya, tapi masalahnya kan orang miskin ya. Ya dia tertawa. Dia bahagia, tapi ukuran kita sebagai negara maju bukan karena warga kita semuanya pada tertawa. Jangan lupa Amartya Sen itu mendapatkan Nobel ekonomi itu di Kerala. Kerala itu miskin dibandingkan dengan negara-negara bagian India yang lain. Dan banyak di sana katakanlah para komunis. Tapi jangan lupa kalau Anda ke sana coba berdialog sama yang tukang pengemisnya. Mereka membaca buku-buku tebal. Makanya Amartya Sen meraih ekonomi dengan cara yang berbeda, dan Kerala adalah salah satu negara bagian di India itu yang dikuasai oleh Partai Komunis. Partai Komunis. Baru kemarin tuh pertama kali partai Bharatiya Janata baru pertama kali dapat anggota DPR federal dari Kerala, baru pertama kali. Tetapi sekalipun Bharatiya Janata itu kan secara umum kan turun gitu, tapi mereka dapat kursi dari Kerala itu mereka bahagianya minta ampun. Padahal secara nasional mereka turun gitu kan. Karena mereka bisa menembus, artinya nilai-nilai kebahagiaan katakanlah ala partai Bharatiya Janata itu sudah diterima oleh masyarakat Kerala. Nah, itu juga mestinya yang dilakukan oleh Indonesia. Alat ukurnya menurut saya itu bukanlah misalnya membuat satu konser konser di Indonesia di mana orang-orang luar menghabiskan uangnya di sini, bukan itu alat ukurnya, tetapi adalah bagaimana supaya anak-anak Indonesia bisa konser di luar. Gini Indra, itu enggak arti itu. Gue sih setuju. Dia bisa konser di India, bisa konser di Cina, di Rusia dengan bahasa Rusia. Di sana mereka konser sekalipun cuma dibayar dengan harga yang sangat murah. Ya, itu alat ukurnya, bukan agak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran sosialis kalau begitu kayaknya, ya kan? Ya karena yang penting bahagia, yang penting kita sama rasa, memang hampir semua negara kan ya memang gitu loh. Bukan hampir semua pemikir di dunia kan kiri. Sekalipun. Iya, kan? Tapi begini Indra, yang sudah disepakati oleh pemerintah saat ini dan sebelumnya dan yang akan datang, ya kan keberlanjutan. Prabowo Gibran adalah keberlanjutan. Ya kalau kita peneliti kan nggak ada yang berlanjut sebetulnya. Nah, karena ini sudah menjadi anggaplah mazhab ya, menuju Indonesia emas, menuju Indonesia maju, ya kan? Kalau tolok ukur yang penting bahagia, ya ini lu udah terjebak dengan cara berpikir sosialis itu, Indra. Bukan, itu juga dipakai untuk negara-negara Skandinavia. Nah. Artinya memang negara-negara paling bahagia kan memang negara-negara Skandinavia. Kalau negara Skandinavia, negara kesejahteraan, ya, welfare state. Mereka tuh bahagia karena sudah merasa cukup. Ya, tunggu dulu. Tapi ada welfare state, ada yang namanya kebahagiaan. Cuma masalahnya indikator kita terlalu ekonomi sentris. Menurut itu salah? Itu katakanlah kalau ngikutin para pemikir ini, itu bertabrakan dengan pemikiran mereka di dalam konstitusi, bertabrakan dengan masalah kedaulatan ekonomi, masalah kemandirian, masalah tanah dan air dan segala macam. Karena yang dikejar bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sekarang kan kebanyakan dia bangunlah badannya, jiwanya nggak kelihatan. Ini otokritik ya, dan saya kira kalau bicara Pak Prabowo ya, dia akan lebih banyak ke jiwa. Membangun ke jiwa, bukan ke pembangunan secara fisik. Artinya ya hampir semua presiden ini jalurnya jalur kiri juga nih. Nggak ada jalur kanan. Jalur kanan cuma satu-satunya cuma Gus Dur. Tapi Gus Dur itu kan sangat manusia universal. Ya. Nah, tetapi gini Indra, ya. Ini coba nih. Itu kan ini apa? Tunggu. Ini lo idola lo siapa di sini? Idola gua. Idola gua Bung Karno. Satu apa dua nih? Satu apa dua yang lu tanya ke gua? Idola gua. Boleh dua dong. Boleh dua. Idola gua satu Bung Karno, ya, sama Tan Malaka.
Tetapi ketika kita bicara tentang Indonesia emas, ya, yang mengeksekusinya dengan baik adalah Presiden Jokowi. Dan itu fakta. Gue bicara fakta. Tapi kalau bicara kenapa gue mengidolakan Bung Karno dengan Tan Malaka, loh kok seolah-olah gue menyamakan posisi mereka? Menurut gue secara pemikiran sama. Ya, Bahkan Tan Malaka mungkin lebih dari Bung Karno. ya. Nah, kenapa itu gue idolakan? Karena Tan Malaka lah pertama kali yang menginisiasi cara berpikir para intelektual pada saat itu untuk segera merdeka. Tan Malaka melihat masyarakat kita waktu itu yang dijajah, memang menerima kita dijajah itu sesuatu ya udah terima aja deh gitu. Ya. Pergerakan kita waktu dengan perjuangan bersenjata, kita jago perang, tapi selalu ditipu-tipu dengan perundingan, makanya Diponegoro Ya. ditangkap, setelah Ya. perundingan Imam Bonjol juga begitu, ya kan, Tengku Ya. Umar. Nah, jadi maksud gua, ya kan, Ya. ketika kita, gue sih sebenarnya ingin melihatkan bahwa Indonesia emas, ya, mungkin bisa menjadi sejalan dengan cara berpikir mengejar materi, ya kan. Tan Malaka itu sebenarnya juga menyadarkan masyarakat saat itu untuk kita ini harus kaya, kita ini harus bekerja, kan gitu. Artinya cintalah materi, jangan hidup hanya seolah-olah sementara. Tapi dia sangat miskin. Ya. Pacar pun nggak punya. Ya. Kalau soal miskin tuh pilihan dia dalam berjuang, kan gitu Pacar ya. pun nggak punya. Oke, nah, jadi menurut gua, ya kan, ukuran-ukuran kita menjadi negara maju itu, Ndra, karena kita ada di dalam dunia global saat ini, ya kan, kita nggak bisa terhindar dari ukuran-ukuran makroekonomi itu. Concernnya di sana sebenarnya. Tapi begini, Sementara lu mengatakan yang penting rakyat bahagia, tertawa. Cuma yang mendesain alat ukur itu sendiri kan mereka juga. Artinya mereka yang bikin konflik. Mereka yang bikin konflik di banyak negara gitu. Artinya yang mendesain konsep itu kan mereka sendiri. Apa? Sebagai sebuah textbook, cara berpikir, kurikulum. Nah, apakah itu akan pakai buku yang ini, textbook yang disampaikan oleh katakanlah Bank Dunia, katakanlah UNDP? Apakah textbook itu yang kita pakai atau textbook kita sendiri? Ini persoalannya. Textbook kita sendiri kan jauh lebih banyak ya. Lagaligo, naskah yang jauh lebih tebal daripada, kan naskah yang paling tebal di dunia ini kan Mukadimahnya Ibnu Khaldun. Ya. Lagaligo jauh lebih tebal dari itu. Iya. Oh, Lagaligo, dan bukan hanya naskah Lagaligo. Hampir semua, kita kan dulu banyak sekali ini kesultanan, kerajaan segala macam. Hampir semua sultan segala macam itu mereka menulis banyak sekali naskah yang ada di sini. Di Indonesia ini yang memang diambil, dibawa ke luar dan bisa diambil lagi ya. Dan masalahnya kan naskah-naskah itu kalau di Indonesia kan cepat ini ya karena ada di panas ya, segala macam, cepat lapuk kan. Tetapi kan naskah itu kan ada di Leiden, ada di banyak sekali, dan justru lebih banyak dimiliki oleh para kaum kapitalis, artinya individu-individu. Itu harus kita buru, dan dari naskah-naskah itu kita menulis kisah kita sendiri. Kita harus tahu ya bahwa Mahabharatanya Indonesia itu berbeda dengan Mahabharatanya India loh. Iya. Jadi ini. Iya, artinya kisah Pandawa limanya nih, kisah Bima, Arjuna segala macam itu beda sekali dengan India. Karena dibikin versi Indonesia. Versi artinya salah satu kemampuan Indonesia ini dia mengubah keadaan iklim di sini, cara berpikir itu mengubah yang selalu muncul dari luar. Harus baliknya Pramudiana Catur itu. Ya. Artinya kita nggak melawan secara frontal gitu, tapi kita ubah Mahabharata. Pokoknya banyak kisah, bahkan cara kita beragama, Hindu yang ada di Indonesia, Buddha yang ada di Indonesia beda dengan yang ada di negara-negara asalnya. Gitu. Padahal kita kan baru perkenalan lah ini ya. Iya. Perkenalan ya. Tapi kok kita sudah berdialektika seperti itu ya. Artinya begini Sobat Madilog ya. Jadi memang program kita ini, Madilog Forum Podcast ini memang kami nanti akan menjadi host berdua. Tetapi kami ingin memperlihatkan kepada Sobat Madilog bahwa di antara kita sesama teman pun ya, ketika kita berbeda pendapat itu sesuatu yang memang kita harus lakukan gitu loh.
Nah, disitulah kita akan menemukan sebuah tesis, antitesis, dan Nah, itu sintesis. udah namanya dialektika. Itulah dialektika. Itulah madilog. Nah, dengan demikian kami pada episode perkenalan ini, ya kan, sebenarnya ingin memberikan semacam inspirasi kepada sobat madilog bahwa episode-episode kami selanjutnya, ya, kita akan membiasakan diri dengan narasumber kita, bahkan antar kami pun terbiasa untuk berbeda pendapat. Itu hal yang biasa supaya teman-teman sekalian dimanapun berada, ya kan, untuk kita menjadi maju, ya kan, progresif dalam berpikir, ya, kita memang harus diasah, dilatih untuk terus, ya, belajar, kemudian kita berdialek, ya, kita mencari teman diskusi untuk mencari pendalaman. Ini boleh minum ya? Kita bicarakan. Boleh. Gitu. Yang bikin? Kira-kira Andra, ini Siapa yang sudah bikin? hampir setengah jam lebih ya, kita membawa episode perkenalan ini, ya kan. Sebagai penutup, kayaknya lu kan juga gua dengar sebagai seorang sastrawan ya, lu banyak nulis puisi, ya kan. Gua pikir Aslinya gue adalah seorang pemain teater. Gue anak teater. berarti lu Gue anak teater sastra. pernah di IKJ maksudnya? Bukan anak teater sastra. Di Sunarto segala macam. Iya. Gue aslinya anak teater dan pecinta alam. Artinya naik gunung dan segala macam gitu. Sejak SD udah di pramuka. Tapi baca buku-buku berat itu sudah sejak SD ya. Berarti lu dari SD Madilog udah gue baca buku Madilog. Madilog gue tamatkan pas kelas 6 SD. Nanti pada satu sesi kita akan mengupas. Ya karena bokap. Kenapa sih orang menganggap buku Madilog itu sesuatu yang susah dipahami, tebal, ya kan? Nah, kita akan ada saat nanti episode-episode selanjutnya bagaimana cara menafsirkan Madilog itu secara lebih easy, ya. Secara lebih santai, ya. Teatrikal gitu. Nah, ya, banyak juga artis. Sebagai penutup, Ndra, lu bacain puisi dong. Puisi apa ya? Ya, terserah lu dah. Jangan panjang-panjang. Ini. 1 menit aja. Mau Agustus nih kan? Ya. Ini puisi waktu itu tanggal 2 Agustus ya. 2009 gua lihat kita baru dari Ancol dan anak gua di jalanan udah beli bendera menjelang 17 Agustus. Jadi adalah puisi ini, judulnya Bendera. Berkibar tinggi di rumah-rumah kumuh, di pohon-pohon lapuk, di jiwa-jiwa yang meranggas. Ia juga ada di istana-istana kaca, mobil-mobil mewah, hotel-hotel berbintang. Bendera, ia bisa menyerupai apapun yang kau suka. Ia adalah partai politik, kampus, sekolah, hobi, ilmu pengetahuan, atau sekadar semut rangrang atau semut hitam. Kau anjungkan ia tinggi-tinggi melebihi dirimu dengan benang-benang panjang, hingga kau sendiri pun tidak bisa menjangkaunya. Kau gerek ia di saat hujan, panas, dingin, sampai ketika orang lain sudah tidur. Kau tetap terjaga dengan benderamu itu. Kau seduh bergelas-gelas kopi hitam biar tetap terjaga bersama benderamu. Kau gambar bendera-bendera itu di setiap sudut kota. Kau coret buku pelajaranmu untuk bendera itu. Kemarin bendera itu bernama presiden. Sebelumnya presiden. Beberapa minggu lalu bendera itu berupa asap di JW Marriott dan Ritz-Carlton. Dan bahkan bendera itu kau gambar di tubuh-tubuh yang terjengkang, terpotong, tidak peduli itu tubuhmu sendiri. Ada kebanggaan di dadamu ketika bendera yang kau kibarkan itu juga berupa serpihan tubuhmu. Bendera-bendera itu membuatmu hirau pada dunia, acuh pada orang lain. Kau pun tidak peduli yang sakit semakin sakit, yang gila semakin gila, hanya demi kebanggaan bahwa benderamu lebih banyak dari bendera orang lain. Tanpa kau sadari betapa bendera itu telah menjadi Tuhan, menjelma Tuhan, menghegemonimu, duniamu, mimpimu, juga masa depanmu. Kenapa tidak kau sobek saja bendera itu, biar langit terlihat indah? Kenapa? Bukankah bintang-bintang di atas sana tidak bisa terkatakan dan terlukiskan olehmu, apalagi oleh benderamu? Kenapa